Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang 11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya pasti memberikan makna yang sangat dalam. Pasti setiap orang pernah memiliki pengalaman pribadi di mana ada kesaksian yang bisa ditunjukkan, yang bisa digambarkan bahwa setiap orang pernah menerima pertolongan dari Tuhan melalui peranan Roh Kudus yang senantiasa menolong. Kita boleh melihat dalam nats ini ibu bapak saudara terkasih bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa akan tiba waktunya penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Bahkan kalau kita lihat secara keseluruhan, kita diminta untuk waspada terhadap segala penyesatan, terhadap orang-orang yang menghalangi orang percaya untuk terus maju dalam imannya, untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk memberitakan Injil. Bahkan akan tiba waktunya juga bagaimana anak-anak Tuhan, para pengikut Tuhan, para murid akan disiksa, dianiaya, bahkan harus dibunuh. Bapak ibu saudara terkasih, sejarah gereja adalah saksinya. Matius mati disiksa dan dibunuh di Ethiopia. Markus mati diseret kuda di atas jalan yang berbatu di Alexandria, Mesir. Lukas digantung di Yunani. Yohanes tetap hidup walaupun ia pernah digoreng hidup-hidup di dalam bak minyak yang mendidih di Roma, dan akhirnya dia meninggal dalam usia yang tua di pembuangan di Pulau Patmos. Lalu Petrus disalibkan terbalik dan Andreas mati dengan salib X di Yunani. Yakobus saudara tiri Yesus mati dilempar ke bawah dari bubungan bait Allah di Yerusalem. Yakobus anak Zebedeus mati dipenggal kepalanya di Yerusalem. Bartolomeus mati dicambuk di Armenia. Thomas mati dilempar di perapian di India. Yudas saudara Tuhan Yesus mati dipanah. Matias pengganti Yudas Iskariot mati dirajam dan dipenggal kepalanya. Dan Rasul Paulus paling lama disiksa di penjara dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero pada tahun 67 Masehi. Inilah akhir hidup para rasul, para murid Tuhan Yesus yang merupakan hamba dan pengikut pemberita Injil yang dipakai oleh Tuhan. Dan percayalah, iman mereka tidak pernah sia-sia karena mereka tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dalam nats ini dikatakan ketika kita berhadapan dengan situasi, ada Roh Kudus yang akan menolong mereka untuk berbicara, berargumen, menyampaikan sesuai dengan pertolongan Roh Kudus. Percayalah, pertolongannya nyata ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ketika dia bekerja dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh William Blake, seorang penyair, saya sendiri tidak melakukan apa-apa, Roh Kudus yang menyelesaikan semua melalui saya. Bagaimana Roh Kudus bekerja, menolong, memampukan untuk dapat menghadapi situasi. Diam adalah penganiayaan terbesar. Orang-orang kudus tidak pernah diam, maju terus menerus
Blaise Pascal, seorang ahli matematika. Karena itu, mari kita tetap setia, karena ada Roh Kudus terus memampukan kita untuk berbicara, berbuat, bahkan menghadapi berbagai situasi yang rumit sekalipun. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana Roh Kudus terus menolong kami, memampukan kami menghadapi berbagai situasi, terlebih lagi ketika kami sulit dan diperhadapkan pada masalah, pada situasi yang sangat-sangat rumit. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus setia bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk teman-teman yang senantiasa terhubung dengan channel YouTube ini. Engkau berkati mereka, Engkau Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan membimbing hidup mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini dan beraktivitas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.